Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukra lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ihwani. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya yang berhak kita sembah, Al-Wahidul Ahadus Samad. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita semua, pemimpin umat Islam, uswatun hasanah kita semua. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rela berkorban untuk kita semua, yang rela berjuang untuk kita semua, bercucuran darah, berhujanan anak panah demi umatnya, demi menegakkan kata tauhid la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun renungan yang akan saya sampaikan pada hari ini yakni beriman dikala sendiri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati, sungguh aku telah mengetahui suatu kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, yang akan datang nanti pada hari kiamat, bihasanatin, dengan membawa banyak sekali kebaikan, membawa pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, amsali jibali tihama, saking banyaknya kebaikannya, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti gunung Tihama, gunung yang terbentang dari Yaman ke Mekah, kira-kira panjangnya 2000 km. Akan tetapi fayaj'aluhallahu azza wa jalla, Allah menjadikan kebaikan yang sebesar gunung Tihama, kebaikan yang sepanjang 2000 km, haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Bayangkan, pahala yang sangat besar disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sebesar gunung Tihama putih yang terbentang dari Yaman ke Mekah, yang sepanjang 2000 km disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Pasti kita sama-sama bertanya, dosa apa yang telah dilakukan hamba ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyanyiakan pahalanya yang sebesar gunung Tihama. Begitupun para sahabat sama-sama bertanya, siful lana ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah, Allah nakuna minhum, supaya kami tidak seperti mereka, wa nahnu la na'lam, sedang kami tidak mengetahuinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahum min ihwanikum, adapun mereka adalah saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, kulit mereka sama dengan kulit kita, wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, dan mereka salat malam sama seperti kita. Walakinnakum, akan tetapi mereka, aqwamun, adalah suatu kaum, iza khalau bimaharimillah intahakuha, apabila ia sedang sendiri, tidak ada orang yang melihatnya, berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa yang telah dilakukan hamba ini, sehingga amalannya, sehingga pahalanya yang sebesar gunung Tihama disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi mestilah kita senantiasa untuk menanamkan di dalam diri kita, menanamkan di dalam hati kita sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ada dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Satu di sebelah kanan kita,
untuk mencatat amal kebaikan kita, dan satu di sebelah kiri kita untuk mencatat amal kebaikan kita. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Jadi jangan mengira bahwasanya tidak ada orang yang melihat kita apabila kita sedang sendiri. Tidak ada orang yang melihat kita apabila kita bermaksiat di dalam keadaan yang tertutup. Tidak ada orang yang melihat kita apabila kita sedang bersembunyi. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mestilah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci dosa yang dikerjakan apabila dalam keadaan sendiri. Akan tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai hambanya yang apabila ia sedang sendiri, tidak ada orang yang melihatnya, selalu menanamkan iman di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaib, pada saat ia sendiri, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Dengarlah jamaah sekalian, janji Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar untuk kita semua yang beriman dikala sendiri, yang beriman apabila tidak ada orang yang melihatnya, tidak hanya di hadapan manusia, akan tetapi apabila ia sedang sendiri, ia selalu menanamkan di dalam hatinya sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.